Mohon nasihat kepada single parents dalam mendidik anak. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Single parents yang pertama harus dikelompokkan kemarin meninggal atau divorce atau bercerai. Kalau meninggal akan lebih nggak serumit hitung-hitungan kalau bercerai atau divorce. Kalau divorce hadirin, berarti kan kemarin kita gagal. Suka apa nggak suka berarti sebelumnya kita tidak berhasil mempertahankan pernikahan kita. Kalau nggak berhasil, maka langkah pertama adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hunting, istighfar dulu kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, introspeksi diri. Karena banyak orang itu gayanya nggak berubah-berubah, padahal ini pernikahan yang keempat. Iya, jadi dia ngambil pelajaran bahwa patternnya, polanya itu sudah terbukti gagal 3 kali, tapi masih dipakai juga. Kenapa? Karena nggak evaluasi diri. Evaluasi diri, ada dari pola saya apa yang miss nih, hubungan saya dengan Allah gimana, saya udah jadi suami yang baik atau belum. Kalau kita sebagai wanita, saya udah jadi istri yang benar atau belum. Evaluasi. Yang banyak terjadi nyalain orang gitu loh, nyalain pasangan, cari kambing yang warnanya hitam. Hadirin, kalaupun dapat tuh kambing warnanya hitam, tapi kira-kira konsep mencari kambing warna hitam itu akan meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba Allah apa enggak? Enggak. Orang-orang besar itu enggak nunjuk orang, dia akan nunjuk dirinya sendiri, dia beristighfar, dia evaluasi, lalu dia perbaiki. Itu yang membuat orang maju. Jadi introspeksi diri. Yang keempat, jujur sama Allah dalam membuka lembaran baru. Dan yang berikutnya, jangan lama-lama jadi single parents, karena berat hadirin sekalian. Apalagi kita baru hijrah, kita nggak tahu konsep pernikahan gimana, kita nggak tahu bagaimana cara mendidik, bagaimana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita nggak tahu gimana mencetak anak yang soleh. Pasutri aja ini banyak yang nggak tahu gimana mencetak anak yang soleh, ini gimana sendirian. Jadi jangan kelamaan. Al-Imam Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan bahwa anak itu atau para ulama ya, banyak para ulama itu yang membuat 3 fase susuan kepada anak. Apa maksud 3 fase susuan? Susuan itu analogi dari pendidikan. Jadi yang pertama, banyak ulama itu anak-anaknya di fase pertama dididik sama ibunya. Lalu di fase kedua, kata beliau, itu dididik sama muaddib. Baru fase yang ketiga baru masuk ke masalah ilmu yang detail. Kalau bakatnya ke Al-Quran, diajarkan bahasa Arab, qiraat, fikih, segala macam, yang arahnya ke ilmu dunia diajarkan hisab, berhitung dan lain sebagainya. Makanya jadi gitu loh. Makanya jadi Umar bin Abdul Aziz, karena konsepnya mereka ngerti. Nah sekarang kan banyak nggak ngerti. Jadi sekali lagi kita harus jujur. Tujuan kita tatap masa depan, jangan sendirian, nggak bisa. Tapi alhamdulillah bisa tuh Pak Ustadz. Aku tetap berkarir, terus anak-anak sama siapa? Bibi, nggak bisa bibi. Emang bibi lulusan mana? Udah belajar konsep pendidikan di mana? Apalagi kalau kita misalnya sebagai ayah, gimana kita didik anak-anak? Padahal al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Oleh karena itu, sebenarnya simpel ya, tapi yang dibutuhkan itu kejujuran. Konsepnya simpel, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pertanyaan besarnya, jujur nggak ketika kita mau memulai rumah tangga baru? Kriteria yang kita tetapkan adalah pasangan yang bisa jaga kita dan anak kita. Kalau kita khususnya kita istri, atau ketika kita suami, jaga anak kita lebih khusus karena kita yang jadi pemimpinnya dari api neraka. Itu pertanyaannya. Dia punya spek nggak
untuk menjaga anak saya dari api neraka. Kalau dia punya maju, kalau enggak. Karena mayoritas yang dilihat fisik lagi gitu loh, yang dilihat harta lagi, nggak bisa. Apalagi single parents kan begitu Qabil tuh nikah langsung nih anak ada di usia 7 tahun, 8 tahun. Beda kalau yang dari awal ada fase hamil dulu, persiapan dulu. Tapi single parents kan nggak bisa, begitu nikah langsung praktek, nggak ada teori lagi. Jadi kita nggak butuh yang baru-baru, kita butuh expert hadirin. Dia orang udah ngerti gimana cara didik, gimana jaga nih anak dari api neraka. Adapun yang baru ini susah, itu harus jujur, bukan nggak bisa, susah jujur dalam memilih, karena kita akan ditanya. Ibnu Qayyim mengatakan orang tua akan dihisap lebih dulu daripada anak. Kenapa? Karena survei membuktikan mayoritas anak durhaka, anak maksiat, anak fasik, bahkan anak murtad itu karena pengaruh orang tuanya, khususnya di masa kecil. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jujurlah sama Allah Subhanahu wa taala, kriteria apa yang kita pilih. Kalau kita nggak jujur berat, bisa jadi gagal lagi dan gagal lagi. Tapi kalau kita jujur, walaupun ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kalau kita jujur, Allah akan berkahi kita. Allah akan berkahi kita. Ingatlah Malik bin Dinar, sesudah talak 3 sama dunia, talak 3 dengan dunia, bukan berarti beliau mengharamkan nikah loh. Tapi kalau cuman speknya kecantikan sama harta, ini kan yang ditawarin kan keluarga paling kaya di sana kan, saya nggak tertarik. Agama saya tertarik, agama itu baru orang jujur, makanya jadi gitu kan. Kalau kita kan banyaknya basa-basi gitu loh. Pak Ustadz, kecantikan sih nomor urut ke-9 Pak Ustadz, tapi 1 sampai 8 kosong, ya sama aja, sama aja, nggak jujur.